Puisil kamu, ih. Mantap Sabar, Puisil. jawab sabar yang lain. Tenang, rileks. Gak apa-apa. Memang susah dipahami kok. Mantap Aku tahu. Puisil. Ulti yang sangat mantap di malam hari ini. Ih. Yang sangat mantap cari ini. Oke. Lanjut. Ke siap. Ayo, Desna sudah belum? Mana Desna? Hilang. Sudah kering, Jess. Ayo lanjut lagi. Feli pilih satu lagi. Aku sambil cari-cari sesuatu, Yopi, guys. Yopi. Iya, Yopi. Oh, Oh, belum bisa. belum. Skip. Dia call of friend, dia masih call of friend. Dia jawabnya pakai call of friend ya. 50-50 gitu. Ke yang Jose beri Jose dulu. Gimana seminggunya? Keluh kesahnya apa? Enggak apa-apa, guys. Keluh kesah aja. Mungkin kurang ajar klienku misalnya. Oh Oh iya, iya. dengan polos ngomong iya. Ya kayak Erik memang menceno. Kurang lebih ya kayak gitu. Terus tuh apa adiknya emakku kan ada yang operasi gitu, jadi keluarga kayak giliran gitu gitu. Apa gimana adiknya Bisa mamanya lep gimana? kurang jelas coy. Oh enggak, Kenapa? terus ya Heeh, itu kurang lebih seminggunya antara kerja kalau enggak ya em, apa adiknya emakku kan ada yang operasi, jadi operasi ulang Hmm. tahun, jadi kemarin kayak giliran jaga gitu. Oh, berarti kamu biayai makmu. Gitu dah. Halo? Kamu biayai gitu dah. saudara Enggak. emaknya. Oh, saudaranya. Oh iya, aku Saudara pingu emaknya ketularan Erik. operasi. Nah ini Sean, Sean the sheep, sheep. He's sound the ship. Ya itu dulu. Oke, halo shot. On time, ayo on time. Kamu masih mandi enggak, Sean? Bisa nanya gitu dah. Sudahi mandimu. Cepat. Sudahi mandimu. Minum Yakult tiap hari. Sean on mic, Sean. Udah. Oke, ya wes. Apa lagi ya? Ya sudah ya. Jadi kita lanjut dulu nih. Yopi kan tadi masih sibuk ya dengan segala kesibukannya dan kehaptikannya, memang parah. Nggak bercanda ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu nanti biar dia cerita pas after saat aja biar nggak terlalu malam. Oke. Maka itu Edik berdoa ya biar nggak ketiduran dan kupingnya biar nggak jadi centelan. Gitu. Kamu tuh ya kalau nge-zoom jangan kayak orang porek, turunin kameramu. Nah, kayak tuh di muka mulutmu tuh. Nah, meskipun bajumu elek gak apa-apa, yuk. Nah, kok jadi introvert gitu. Yuk. Ayo berdoa. Ini belum berdoa kan? Oh, lah kuping toh tadi denger no, ayo kerja terus ayo ya. enggak. Oh, tinggalan komselmu, tinggalan. Enggak. Ayo doa. Sebelum kita mulai saat ini kita satu doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih kau kumpulkan di Zoom ini Tuhan, biarlah kami bisa menjalankan kegiatan sate hari ini Tuhan, biarlah Kau Denny yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya kau berkati Kau Denny supaya apa yang ia sampaikan berkenan di hatimu dan sesuai dengan apa yang ingin kau sampaikan pada setiap kami Tuhan. Taruh pesan firman-Mu hari ini dalam setiap hati kami, biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mengikuti kegiatan sate hari ini. Haleluya, amin. Amin. Oke, so hari ini seperti biasa dalam minggu-minggu bonding ini, semoga di tahun depan kita sudah bisa punya part of friend lagi ya. Kita akan segera pindah. Ini bisa lagunya diganti yang lebih mellow, gitu ya, lebih slow down gitu ya. Kau pres ini kan
jatuhnya kan gitu ya. Nah, semoga kita bisa cus tempat lain nanti ya di 2026. 2026 cepet ya waktu dari berapa udah tua ya gitu aku ya. Aku dulu rasanya mulai 3 tahun lalu biasa aja kita muda ya. Oke. Oke, gak apa-apa, tenang. Oke, jadi 3 tahun lalu aku memulai itu kelihatannya sangat muda. Kelihatannya sangat ingusan, bahkan aku mulai dari dulu di komunitas sebelumnya kelihatannya masih ingus-ingusan gitu ya, masih umur 20-an, 20, 21 gitu. Ingusan sekali dan nggak kerasa sudah hampir 6 tahun lalu, 5 tahun lalu, 2021. Berarti berapa? 5, 4, 3, 4 tahun lalu lebih gitu ya. Kayak gitu. Ditambah dengan pengembalaanku, wah seberapa tahun, hampir puluhan tahun di sini ya. Udah kelihatan tua sekali seperti om-om atau susu-susu yang sama berkhotbah puluhan tahun aku mengembala gitu ya. Ngerasa kok omongan itu rada menyakitkan. Oh iya benar. Oke. Kelihatan tua sekali. Oke, jadi saya masih relate guys. Jadi kalau ada panggilan pelayanan aku masih dalam masuk youth ya. Jangan dimasukkan umum kalau pelayanan. Bawa habis sudah umur 30, 40 maksudnya bukan youth lagi. Gitu ya. Umum. Gitu pelayanannya. Jadi bagaimana kita punya keluarga yang baik. Aduh bosen. Gitu ya. Ranah aku bukan itu lagi. Gitu ya. Nah, jadi kita pada tema yang sama, di bulan yang sama. Dari kemarin Tuhan di belakangku, sekarang Tuhan di depanku, sekarang di belakangku. Gitu ya. Oh enggak, di sisi kananku, di sisi kiriku gitu ya. Nah, itu tema khotbah yang bagus sekali, tema sharing yang bagus banget karena kayak sangat ringkas dan sangat gampang untuk menentukan temanya. Tapi nggak perlu, karena kita nggak boleh nggak bercanda ya. Nah, tapi maksudnya hari ini aku tetap Diana. Jadi sebenarnya bahwa kenapa tema ini diusung? Karena seringkali banyak domba, banyak anak-anak Tuhan yang cenderung untuk ketika menghadapi suatu masalah atau bahkan sebelum masalah sih, bahkan ketika mereka dalam kondisi di mana sehat-sehat aja secara finansial, secara pelayanan, secara kehidupan sekulernya, itu pasti mereka dengan gampang memuji Tuhan pelayanan. Itu sangat so easy banget. Segampang itu dan bagi mereka ya udah itu sesuatu yang hal yang sangat gampang kayak gitu. Untuk kita pelayan itu sangat gampang. Tapi seringkali ketika kita sampai di ujung dalam permasalahan, kita kan mulai berpikir bahwa kemana sih Tuhan? Gitu. Aku yakin pasti kalian sering nemu ya kata-kata itu. Kemana sih Tuhan? Tuh jawaban sama aku sih. Gitu. Kok nggak ngerti aku sih? Tambah dengan kata-kata keramat gitu ya. Tuhan kan maha. Nah, itu wis mau maha apa wis kayak gitu. Jangan maha enjoy aja pokoknya ya. Bahaya itu. Itu beda cerita. Maha MHE ya katanya. Ya maha enjoy. Tuhan enggak boleh ya. Nggak boleh gitu. Nah, tapi maksudnya bahwa lama-lama Tuhan Sigma, lama-lama gitu repot ya kan ya. Gitu kan beda cerita gitu ya. Gitu. Kalau tambah anomali lebih keren lagi gitu ya. Udah wes gak usah dilanjutkan, enggak boleh gitu ya. Nah, tapi maksudnya bahwa kalau Christianity tambah anomali apa ya sebenarnya nanti? Pengen tahu. Coba kalian buat versi Kristennya ya. Nah, tapi maksudnya bahwa kembali bahwa sering kali ketika kita di posisi yang terburuk, di posisi yang sangat terburuk, di posisi yang sangat tidak ada jalan, seringkali kita ngerasa bahwa ini semua sudah selesai kayak gitu. Dan kita condong bahwa menggunakan kekuatan manusia kita sendiri. Percaya tidak sih bahwa seringkali ketika kita nggak mulai ngandalkan
Ini masuk dah guys, masuk dah, masuk, masuk. Oke, memang Tuhan itu ngomong bahwa gak usah neko-neko takon ngono loh. Kayak ngono. Gak usah dipik-pikan, gak usah pakai HTW-HTW-san, pakai yang ada. Kayak gitu. Mungkin Tuhan gue begitu ya gini ini ya. Gitu ya. Gak usah pakai apapun gitu ya. Nah, ya jangan ini jelek. Kita ganti ke kanan. Oke. Sudah aman? Sudah aman? Sudah? Nah, oke sip. Gak usah neko-neko kata Tuhan, nggak boleh nggak ya. Habis ini kita pakai lagi. Gitu. Karena kan, kok ini kok masuk dari pencari nggak? Weekend gitu sekali pakai mic di luar gitu kan. BTW kan musiknya kan di sini ya maksudnya. Kalau mixerku tuh di depan guys. Aku tuh punya rencana buat kotak terus ada mixer. Nah gitu ya. Ya gimana ya ini suka sound gitu suka ngulik ya. Jadi ya gimana. Cuman yang nguliknya rada ekstrim sih. Itu besar banget kayak badanku gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa tidak apa-apa merosting diri sendiri itu yang terbaik gitu ya. Terus sadar diri gitu. Nah, maksudnya, ya, tapi maksudnya kembali bahwa ketika kita sudah jauh masalah di dalam titik terendah eh, sering kali kita mulai berkata Tuhan di mana kan kau gitu. Dan kalau hari ini kita dengar kesaksian orang itu kan orang aku pun juga pernah di posisi yang seperti itu. Ada satu pendeta, satu pemuka agama lah ya, pendeta lah yang kepada ya, kayak yang selalu cerita tentang mujizat duit gitu. Aku sampai bingung. Aku tuh pernah tuh, ada bener yang kayak selalu mujizat entah utang, entah buta, ono duit. Aku dengar ketika aku bahkan ya ketika ada orang kesaksian tentang uang itu aku skip biasanya. Karena aku saking bingung kayak, hmm, apakah benar-benar se-powerful itu apa namanya kejadian itu? Apakah benar-benar atau ada hiperbola di sana? Yang karena dia harus sharing, dia hiperbolakan kayak gitu. Itu yang jadi sebenarnya rema ketika aku sorry perenunganku ketika aku berpikir tentang itu. Karena mereka selalu, wah, gara-gara Tuhan finansialku tiba-tiba bertumbuh. Nah, tapi dia itu nggak pernah jarang ceritakan bahwa di posisi yang sekarang yang salah adalah banyak orang menceritakan kebaikan Tuhan tanpa menceritakan bagaimana orang itu tetap setia walaupun kan dia nggak ngeliat jawaban itu Tuhan. Percaya nggak sih bahwa kesaksian-kesaksian yang kalian terima, yang kalian disogoi kesaksian-kesaksian itu membawa petaka dan itu kutuk ketika tidak disampaikan dengan baik. Gitu. Coba kalian dengan kesaksian, pernah nggak sih kalian berpikir pada saat itu susah, terus pernah dia menjelaskan apa yang benar-benar menjadi titik terakhirnya dia? Itu hanya segelintir orang yang menceritakan itu. Seringkali ngomongnya apa? Iya, aku nggak punya uang, nggak bisa makan, terus mari itu sebenarnya Tuhan kasih ini, gitu. Pernah nggak sih maksudnya bahwa dia menceritakan kayak di posisi itu pun aku masih, oh apa ya, aku masih di titik dimana aku percaya, aku di titik masih saat itu, kan aku percaya bahwa ini bukan tentang uang, berarti tentang tubuh. Nah, pernah sih kan dengar seonggok apa sebiji orang ngomong itu sepohong orang ngomong gitu kan ngomong hal itu bukankah itu jarang terjadi ya bahwa semua orang disuguhi dengan Tuhan itu maha 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 tanpa kita tahu bahwa bagaimana cara Tuhan bekerja untuk itu. Sehingga ketika di titik di mana kita membutuhkan dia, kita punya ekspektasi yang sama seperti pencari-pencari yang menceritakan kehebatannya. Tanpa dia menceritakan bagaimana dibalik dia berjuang untuk bertahan dalam Tuhan. Karena seringkali kita lebih memusingkan bagaimana mujizat itu terjadi tanpa kita memikirkan positioningnya kita di dalam menunggu mujizat itu. Kita ya berpikir kapan nih Tuhan buat mujizat. Tapi kita tidak pernah mikir, bahkan kita lagi nggak bisa berharap ke dia. Dan bahkan kita nggak lagi berharap ke dia. Di kondisi kepepet. Cuman kita keinget dengan apa? Pen-sharing yang ngomong, wah Tuhan itu nolong di titik terendah. Mati kita hari ini dengan sokokan yang seperti itu. Tidak salah, tapi tidak tepat ketika
seringkali kita nggak dengar bahwa orang tuh bertahan di dalam Kristus. Contoh siapa? Daniel. Dibuang ia mau buat mujizat kan, dia nggak metong kan. Tapi dia nggak, maksudnya ya kita orang-orang apa, tenang, imanmu menyelamatkanmu. Tapi pernah kita benar-benar fokus di Danielnya gimana perasaannya. Even dijelaskan juga, ada yang dijelaskan. Tapi bagaimana hari ini daripada kita meng-highlight sebuah mujizat, meng-highlight bagaimana orang itu bertahan di titik terendahnya, dan dia tetap berkata, dia tetap dia gitu. Tuhan tetap dia gitu. Ada Mesa dan Abednego, setelah dihadapkan mujizat, malaikat dan lain-lain dan iman. Tapi bagaimana cara dia bertahan? Pola pikir apa yang dia punya? Latar belakang apa yang dia punya? Jangan sampai kita terbuai dengan sebuah pertolongan Tuhan, terbuai dengan bagaimana apa yang kita pikirkan tentang Tuhan maha, sampai kita lupa bahwa positioning kita itu juga penting dalam kita bersikap dengan Tuhan. Jangan sampai diri kita memposisikan diri kita seakan-akan kita berhak untuk terima itu semua. Dan di saat itulah Tuhan harus berkewajiban untuk menolong kita. Dan akhirnya kita burn out sendiri. Capek sendiri. Lelah sendiri. Memang belum wayai, belum waktunya untuk kita Tuhan buat itu, belum kairos Tuhan, tapi karena kita ngerasa sudah dapat cokokan cerita, mujizat, udah kita mulai ngatur. Gitu. Hari ini kita menjadi Tuhan atas Yesus sendiri. Sehingga kita ngerti bahwa yang terbaik kita adalah ini. Jadi hari ini aku lebih memikirkan bahwa di titik terendah kalian, itu bukan tentang bagaimana mujizat akan terjadi. Itu sudah bagiannya Tuhan. Tapi seperti judul hari ini, bahwa kita dia. Apakah Tuhan ada positioning dalam hati memang tetap Tuhan? Itu yang sudah ada pikirkan banyak orang. Bagi kita, bahwa Tuhan pasti tolong. Iya. Tapi kita belajar dari satu kisah. Sebelum kita lebih lanjut, kita belajar dari satu kisah, di mana kisah ini sangat jarang ceritakan, tapi ayatnya sering dibacakan. Kita baca dulu ayatnya di Yesaya 46, ayat yang keempat. Yesaya 46, ayat keempat. Kita baca dulu ini, baru kita belajar kisahnya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menagih kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ini sering kali langsung dipakai oleh para motivator untuk menyelesaikan khotbahnya. Kayak gitu. Padahal bahwa ini nggak sesimpel yang kita kira. Bahwa seringkali ini nggak diceritakan kisahnya, bahwa sebenarnya ya saya 46 ini itu bukan hanya sekedar Tuhan cuma ngomong untuk memberikan rasa sayangnya, bukan. Ini tuh ending sebenarnya, bukan ending sih, tapi ini bagian perjalanan sebuah penyelamatan bangsa Israel. Ya, gitu. Jadi di kota itu sebenarnya gini, konteksnya adalah, ya kita belajar ya bahwa sebenarnya di konteks itu ada Baal. Jadi itu salah ngomong. Itu ada dua dewa yang terkenal di Babel. Itu namanya Bel dan Nebo. Nah, bangsa Israel sedang ditekan, dipres kayak gitu. Nah, ini tanda kutip terkurung kayak gitu dalam kondisi kayak gitu. Karena mereka dipaksa untuk menyembah itu. Dan di pasal 45 Tuhan menggunakan yang namanya Kores. Nah, tadi Bel dan Nebo ini adalah dewanya Zeus dan dewa Hermes kayak gitu. Gitu loh. Nah, jadi itu ya. Jadi
ayat 40, Yesaya 45 di mana Tuhan itu menyelamatkan, Tuhan memberikan geberakan lewat Kores, di mana kuil-kuil itu diserang, semua dewa-dewa ini diserang, dan akhirnya benar bahwa ada kemenangan di situ, Israel terbebas. Yesaya 46 ayat 1. Oke. Nah, jadi di zaman dulu kalau kita menghancurkan di zaman itu kalau misalnya ada dewa dan dihancurkan, dewa itu kayak dikalahkan, itu harus dihancurkan. Kayak gitu. Nah, makanya dia bilang gini, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang dan di atas hewan. Nah, jadi maksudnya dari kata ini bahwa Kores pada saat itu dia itu menunggang balikkan si patungnya ini dijatuhkan sebagai tanda bahwa kamu sudah kalah gitu di depan Tuhan gitu, dan dihancurkan gitu loh. Jadi dia itu gini, jadi dewa ini ya kan, ini effort nih aku hari ini kan nih, saya effort begini nih ya. Nah, jadi dewa ini tiba-tiba dijatuhkan di depan kakinya tentara Israel. Itu artinya sebagai lu sekarang menyembah Allahku, gitu. Kamu udah kalah di depan Allahku, kayak gitu. Semacam seperti itu kalimatnya, kayak gitu, gitu ya. Nah, Nah, gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita belajar bahwa kenapa dia bilang patung-patung sudah diangkut di atas binatang dan hewan. Nah, sebenarnya kita bisa belajar bahwa apa namanya? Tuhan tuh ngomong jangan sembah mereka karena mereka dibuat oleh manusia, gitu ya. Yesaya 44 ayat 12 sampai 17, Tuhan tuh berkata gini, tukang besi membuatnya dalam bara api, menempa dengan palu, ia mengerjakan dengan segala tenaga di tangannya, bahkan dia menahan lapar sehingga habis tenaganya, dan ia tidak minum air letih lesu. Tukang kayu merentang tali, pengukur dan membuat bagian dari sebuah patung dengan kapur merah. Dan nanti lanjutkan bla 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 bla. Kita kembali ke ayat yang ke-16, setengahnya dibakar dalam api, di atas dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan dirinya berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api dan sisa kayu dikerjakan menjadi Allah. Dan menjadi patung sembahan. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, tolonglah aku sebab kau Allahku. Nah, di sini disebut bahwa Tuhan nggak mau gitu. Makanya inilah bahwa Tuhan ngomong, ini dibuat oleh manusia, nggak perlu sembah. Kayak gitu. Itu ya. Kayak gitu. Dan jangan pernah takut kayak gitu dengan itu semua. Kayak gitu. Oke. Dan Tuhan ngomong jangan buat Allah lain. Kayak gitu. Sebenarnya Tuhan tuh ngomong di ayat 46, kembali ke ayat 46, Tuhan tuh ngomong jangan sembah mereka yang dibuat oleh manusia. Apapun itu, termasuk yang detik ini, jangan pernah sembah. Apapun yang dibuat. Gitu. Gitu. Ya. Nah, baik yang didiami dan tengah-tengah baik yang dibangun. Mana? 46. Ini kok ini sudah balik belum nih? Nah, oke. Jadi Dewa Bel ditundukkan dan Dewa Olympus direbahkan. Jadi kasusnya 44 itu ngomong tentang bagaimana patung itu dibuat. 45 itu ini dalam tekanan itu semua tadi 40-an itu. 46 Tuhan menggerakkan Kores untuk mengalahkan dewa itu, menunjukkan aku lebih di atas mereka. Cuman orang yang dibuat dan cuman untuk disembah doang, tapi intinya nggak ada apa-apanya. Kayak gitu. Dan Tuhan sedang menunjukkan derajat aku lagi ya. Gitu. Gak usah sembah lain. Aku lagi dia dan aku tetap dia sampai masa tuamu. Makanya Tuhan berkata seperti itu. Gitu. Yang ayat 2 dulu. Kita balik ayat 2. Oke. Yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Maksudnya Tuhan ngomong gini, kamu itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gitu loh. Gitu. Nah, makanya dia bilang gini, dengan dewa-dewa itu bersama direbahkan dan ditundukkan. Nah, ini merujuk ke 45 bahwa bahwa Kores mengalahkan dewa-dewa itu dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan.
Ayat 3, dengarlah hai kamu keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal di keturunan Israel, hai orang yang kudukung sejak dari kandungan. Keren ya namanya, kudukung. Ayo, tuh, ayo ini lahir gitu ya. Nah, tapi maksudnya hai semua orang kujunjung sejak dari rahim sampai masa tawamu. Itu ngomong sebenarnya itu seperti yang kayak Tuhan ngomong ke semua orang dan secara general dan semua orang bahkan general ini maksudnya kayak apa ya, itu omongan yang sangat penting tapi juga so sweet gitu. Hei kaumku gitu, hei rakyatku gitu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan Tuhan menggunakan kata ini bukan sembarangan. Aku tetap dia ini, dia merujuk bahwa akulah akan tetap seperti ini. Itu ngomong tentang dirinya sendiri yang dipertaruhkan. Ketika dia nggak, wah hari ini Tuhan masih ada perubahan dalam dia mengingkari dirinya sendiri, artinya dia sudah salah dalam omongan ini gitu. Karena dia pertaruhkan adalah dirinya sendiri, dia merujuk ke diri sendirinya. Jadi jadi kita kembali ke sana ya, bahwa sampai mau masuk tuamu aku menggendong kamu. Karena ini sebenarnya juga merujuk ke dewa-dewa tadi. Kalau dewa-dewa tadi itu digendong orang. Gitu. Kalau dewa-dewa tadi digendong orang, tapi kalau aku gendong kamu. Jadi Tuhan sedang menunjukkan ketuhanannya di ini. Tuhan sudah menunjukkan ini loh aku. Makanya dia ngomong ini bukan sekedar kata motivasi. Itu ada artinya guys. Gitu loh. Jangan mau cuma ngomong aku menggendong kamu. Iya, tapi konteksnya itu ngomong ke dewa-dewa. Gitu loh. Maksudnya dia sedang, iya bener aku gendong kamu. Iya, tapi itu ngomong tentang semacam sarkas gitu loh. Kok kita bisa bilang? Bukan sarkas sih sebenarnya. Tapi ada kontekstualnya. Mungkin gitu ya, kok bukan sarkas juga ya. Kayak gitu ya. Gitu loh. Jadi sampai masa tua mau aku tetap dia, dan sampai memutih rambut aku menggendong kamu. Ya memang itu ada bagaimana dia memberikan sosmednya, iya, tapi ya kita nggak bisa sembarang ngomong tenang Tuhan menggendongmu kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi dia memang ngomong bahwa sampai tua pun aku akan care sama kamu, aku telah melakukannya, dan aku telah lakukan ini maksudnya ngomong tentang merujuk ke 45 dan merujuk ke bagaimana bangsa Israel dituntut dari keluaran gitu. Bagaimana tiang api, tiang awan, Tuhan maksudnya merujuk semua itu bahwa aku telah melakukannya kepadamu dan mau menanggung kamu terus. Kata kamu terus itu sebenarnya kayak aku masih mau kok. Itu sebenarnya kalau kita ngomong dengan sosok itu lebih dalam. Gitu. Jadi maksudnya bahwa lu lagi bisa atau nggak bisa nyembah Tuhan, aku tetap diam. Lu masih di titik nggak bisa dan kamu mungkin membenci Tuhan, aku tetap diam. Tuhan ngomong kayak gitu. Karena posisi bangsa Israel itu nggak lagi posisi pas untuk menyembah Tuhan dan dipaksa untuk menyembah yang lain. Aku tetap dia dan aku nggak akan diam aja. Tuhan ngomong kayak gitu. Bahwa dalam kehidupan kita juga sama. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, selagi Tuhan unposition di depanmu, even kamu nggak bisa menyembah dia, even kamu nggak bisa dengan setengah hati, dengan sekuat tenagamu kamu menyembah dia, di titik terendahmu kamu menyembah dia, ya aku tetap dia. Dan aku pasti do something buat kamu. Dan aku mau berbagi beban denganmu. Tapi yang jadi poin pentingnya adalah mau nggak porsi Tuhan mau bagi ke Tuhan. Karena dia tetap sama. Dari Abraham, dia selalu ngomong apa? Akulah perisaimu, akulah kekuatanmu. As always tentang aku. Karena dipertaruhkan namanya. Jadi di titik terendah pun yang kita marahi itu bukan Tuhan. Yang kita marahi diri kita. Apakah kita di posisi yang tepat?
Maka apakah kita masih di titik di mana kita masih bisa berharap ke Tuhan di titik terendah kita? Apakah di titik mungkin kita lagi sibuk dan kita parah, kita tetap bisa pelayanan dengan sungguh-sungguh yang sebisanya kita? Apakah Tuhan benar-benar di posisi bahwa dia tetap dia? Apakah Tuhan bisa menunjukkan itu di dalam di dalam hidupmu sekarang? Apakah kalian jadi posisi Tuhannya Tuhan hari ini? Ah, Tuhan jahat, Tuhan harus ngakuin ini. Kan bisa lakuin. Kalau kalian pingin, kok Tuhan tuh pingin, dia bisa gampang untuk kasih uang ke kita. Dia bisa gampang memberikan kekuatan. Dia bisa gampang selesai itu semua. Tapi satu hal, bahwa akulah dia, dan aku tetap dia. Dia tetap Tuhan yang seperti itu. Jangan sampai kita hari ini hancurkan representasi Tuhan dengan apa yang kita mau. Jangan sampai kita mulai negatif thinking dengan Tuhan karena dia nggak sesuai dengan kehidupan kita. Dia tetap dia. Tuhan tetap Tuhan. Yang kamu kenal yang dikenal oleh Abraham, dikenal oleh bahkan Adam dan Hawa, dia kan tetap sama. Caranya juga tetap sama. Even kamu nggak ngeliat mujizat, ya bukan berarti dia diam. Even kamu nggak ngeliat langkah, bukan berarti kalian diam. Dia tetap dia. Dia kan do something buat kalian. Tapi yang menjadi pertanyaannya, yang paling penting bukan tentang apa yang jangan perbuat, tapi apa yang kalian perbuat hari ini ketika kalian di posisi seperti sekarang yang nggak ada langkahnya. Apakah kalian akan datang ke Tuhan? Atau mulai oposisi dengan Tuhan? Atau mulai bisa mengambil alih itu semua sendiri dan menjadi Tuhan atas dirimu sendiri? Dan Tuhan menunjukkan itu. Di bangsa Israel juga sama. Ketika kepercayaannya sudah luntur, ketika nggak ada lagi yang mulai menyembah Tuhan, Tuhan tetap melihat, Tuhan akan berusaha. Dia menunjukkan ketuhanannya. Siapa aku? Tuhan kan juga buktikan dalam kehidupan kalian. Dalam saya 45 kalian bisa baca bagaimana Kores menaklukkan kuil-kuil. Itulah proses yang dijalani. Gitu. Bukan berarti tiba-tiba selesai. Tapi aku dia dan pasti akan bela kamu. Gitu. Meskipun aku ngomongin ke diriku sendiri juga, tapi maksudnya gue belajar kepada kalian semua bahwa akulah dia, aku tetap dia, dan Tuhan akan terus berjalan di depanmu seperti kemarin bilang. Dia yang akan menuntun kamu ke dalam kemenangan itu ya, 1 ayat 10. Dia yang tuntun, Ebenezer itu akan terus terjadi dalam hidupmu. Cuman yang pertanyaan cuma satu, apakah kalian dalam posisi menggandeng dia? Apakah kalian di titik di mana kalian, even kalian tidak bisa lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kalian mungkin terpentok dalam segala sektor, apakah di position itu kamu masih bisa ngomong puji Tuhan? Itu dulu yang kita di cross check. Masihkah yang bisa kalian syukur dengan hidup hari ini? Masihkah kalian berharap sama Tuhan hari ini? Masihkah kalian memposisikan kalian butuh Tuhan hari ini? Banyak yang nggak ngerasa kayak gitu loh. Bukan nggak ngerasa, bukan lagi fine. Oh, nggak ada hubungannya. Justru ketika kita nggak ngerasa kita lagi butuh Tuhan, jangan-jangan kita sudah menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Bahwa ketika hari ini kita di titik mau nyerah melakukan sesuatu, bahkan dalam pelayanan kalian, dalam pekerjaan kalian, bahkan kalian ngerasa bahwa hidup kalian iris-iris dalam hidup kalian. Selalu ingat bahwa dia mau menanggung beban. Dia menanggung rasa sakitmu. Dia menanggung rasa capekmu. Dia menanggung air matamu. Dia menanggung semuanya, meskipun itu bukan tanggung jawabnya. Gitu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini juga merujuk ke 45. Gitu. Ke pasal 45 sama ya. Baru rujuk ini ke dewa-dewa. Tuhan sedang membandingkan. Loh dewa, kamu harus pikul, kamu harus berusaha, kamu harus apa, kamu harus ini, kamu harus do itu, kamu harus do ini, baru kamu dapat ini, transaksional.
Sedangkan aku mau menanggung bebanmu. Cuman orang nggak mau serahkan bebannya kepada Tuhan. Nggak mau sharing beban sama Tuhan. Bilangnya sharing beban. Giliran dapat value rohani nggak mau. Nggak mau dilakuin. Tahu jawabannya sudah. Gitu kan? Kayak gitu. Dan ayat kelima, kepada siapa kamu tidak menyamakan aku dan tidak membangkitkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ini ngomong kembali ke ayat 5 tadi. Mbak, Tuhan sudah ngomong, aku gak sama siapa-siapa. Siapa yang aku bisa dikalahkan oleh siapa? Sama dalam itu. Mbak, Tuhan kadang harus membuat kalian sampai di titik terendah. Supaya tuh positionmu bisa benar lagi. Hari ini kita kembali, bahwa kita lihat bahwa, aku belum lihat jam, oke. Dari repositioningmu seperti apa? Gitu. Hari ini apakah benar-benar Tuhan di atas kita lagi? Kita masih nego Tuhan nggak hari ini? Kita masih kurang ajar nggak dengan Tuhan? Kita lakuin belum? Di saat titik terendah, apakah kita masih bisa ngomong praise Lord? Itu menjadi patokan kita, bukan nunggu mujizat, bukan nunggu berkat, bukan nunggu apa, itu nanti. Tapi kalau positioningmu udah salah dari awal, ya Tuhan tetap bisa buat mujizat kayak bangsa Israel. Tapi kenapa kok positioning kita nggak bener aja dari awal? Bukan berarti ketika kita nggak dapat apa yang kita mau, akhirnya kita bisa positioning kita di atas Tuhan. Itu sudah terjadi di mana-mana di Genji dan itu normal. Bencinya itu normal. Nggak normal. Posisinya adalah kalian bertanggung jawab atas dirimu sendiri dan Tuhan akan bantu kamu. Gitu. Bukan Tuhan ciptain terus kamu diem aja, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. No. Tuhan merendahkan dirinya untuk membantu kita. Posisinya di situ, posisinya di atas kita. Jadi dia mau tolong nggak tolong, dia tetap dia. Apapun itu. Nggak bisa pelayanan kita berdampak karena misalnya aku kecewa ke Tuhan. Keburu-buru kecewa, melihat apa? Bahasa Israel nggak kecewa ke Tuhan. Nggak mau menyembah semua Tuhan lagi. Gimana? Ya, ini kayak gitu ya. Jadi intinya bagaimana hari ini. Nah ini bagaimana hari ini kita kembali positioning Tuhan bahwa dia tetap dia, cara kerjanya juga tetap sama. Tapi hari ini positioning Tuhan di mana dalam hidup kita? 46. Iya kan? 46. Mau siapa lagi mau bandingkan? Terus ngomong kayak gitu, siapa lagi? Siapa? Gitu loh. Lu sampai ngomong begitu kan? Kata itu keluar kan bukan sesuatu yang sembarangan. Kata itu Tuhan itu kita harus lucuti loh dalam kehidupan kita. Dilucuti sih. Tuhan harus Tuhan kan pakai orang yang, maaf ya, bodoh. Untuk mempermalukan orang yang ngerasa pinter. Dalam kehidupan sendiri. Dan Tuhan yang tunjukkan bahwa aku tetap iya dan kamu tetap membutuhkan. Bahasa Israel selalu kayak gitu kamu lihat. Ketika dia mau menyembah yang lain, Tuhan kalah kan, jebret. Iya aku lebih hebat dari dia. Ibaratnya Tuhan nggak mau kalah gitu loh. Kayak gitu, ibaratnya kayak gitu, semacam seperti itu. Wah, jangan sampai ketika kita dapat masalah, kita berhenti dan menuju apa yang Tuhan mau. Ini nggak ngomong tentang berkat, mujizat, motivator lah, nggak ketek. Kayak gitu. Itu nanti. Tapi hal yang paling penting, posisimu sama Tuhan. Itu yang lebih penting daripada berkat. Berkat bisa nyusul. Tapi orang aja loh udah gak dijawab dikit burn out, gak dijawab dikit ngambek, gak mau pelayanan. Mereka mau pikir, Tuhan akan, oh iya enggak apa-apa ya tak kasih gini ya preto dapat dilayani. Tuhan memberikan kesempatan melayani. Kamu nggak ngelayanin Tuhan tetap kayak gitu. Berlaksa-laksa kok ini melayani dia. Gitu. Cuman kita aja kemesok dan melayani. Apa sih pelayanan memotivasi aja masih kalah kok. Soal udah minta taruhan sama Tuhan. Sok-sok mogok sama Tuhan. Pelayan aja motivasi salah. Doa aja salah-salah. Saat teduh aja salah-salah. Mau nggak meminta haknya tuh, kita ke Tuhan. Jadi kita keburu-buru klaim mujizat berkat dan nenek posisi ini mau
Positionmu aja salah. Iya, Tuhan ngomong ini, tapi jangan lupa bahwa positioningmu harus benar. Bagaimana kamu ngeposisikan dirimu, positionmu itu di mana sekarang posisinya? Mau di atas Tuhan atau di bawah Tuhan? Apakah di titik terendah kamu sudah melepas Tuhan? Aku nggak percaya Tuhan lagi karena Tuhan nggak jawab aku. Itu adalah pernyataan yang paling bodoh sedunia. Karena tidak berhubungan. Nah, itu sama dengan dewa. Tapi Tuhan lebih daripada itu, bahwa aku menggendongmu, aku menyayangimu. Dan di sini dijelaskan bahwa bukan karena usahamu. Sama sekali bukan, karena aku mencintaimu. Udah. That's it. Apa itu yang bisa aku berikan kepada kamu? Dan Tuhan tidak menunggu bangsa Israel mencintai dia dulu. Kalau kamu tahu bahwa Tuhan yang ngejar kita, tanda kutip, Tuhan merendahkan dirinya, hatinya, untuk ngejar kita dengan mengalahkan Baal-Baal itu lagi. Untuk ngori positioning, aku yang lebih hebat dari cewek, lah bukan sembari. Tuhan itu orang yang cemburu, maka Tuhan hancurkan semuanya, termasuk berhala dalam hidupmu. Tuhan akan jauhkan semuanya sampai kamu tahu, oh iya, teman Tuhan. Oh iya, selama ini aku udah jauh dari Tuhan. Dari titik itu kamu dipulihkan. Selama kamu taruh posisimu, ini kalian bisa pegang lagi. Selama kalian taruh posisi orang lain di atas Tuhan, Tuhan akan tunjukkan siapa itu. Jadi Tuhan akan tunjukkan betul-betul aku ini kayak gimana. Entah pekerjaan kita, entah pelayanan kita, ketika itu di atas kita, ada di atas Tuhan. Tuhan akan tunjukkan, bahkan Tuhan akan hancurkan itu untuk menunjukkan siapa dia dalam itu. Dan untuk kita kembali, baru Tuhan akan pulihkan itu. Semuanya. Bahkan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena pasti ada proses, dan salah bahwa Tuhan ngomong siapa lagi yang kamu bisa samakan. Makanya aku hari ini ngajak kita semua hari ini. Hari ini kita nggak terlalu lama. Ya lama sih sudahan ya kelihatannya ya. Nah, tapi 40 menit loh hari ini. Dari teman dulu. Nah, kok nggak ada yang seneng sih? Oke. Nah, oke. Makasih Erik ya. Nah, jadi nggak kayak tak sing lainnya Pak. UPN asik sekali makannya, makan apa tuh? Spill. Oke. Apa sih nggak kita itu? Oh, ini hello panda. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa siapa, apa yang boleh lakukan. Jadi jangan nuntut tanggung jawab Tuhan, tuntutan dirimu sendiri, positioningmu aja belum benar. Dan kembali lagi, aku tetap dengan satu statement bahwa Tuhan menyayangi kalian apa adanya. Tapi jangan paksa Tuhan dengan kondisimu yang apa adanya. Bagianmu bagianmu. Jangan paksakan Tuhan dengan apa adanyamu ini. Dengan kalian mentatang-peteteng dengan apa yang sudah kalian lakui. Bahwa apa yang kalian lakuin belum tentu harum di depan. Tapi yang paling penting hari ini kita merendah. Tuhan, aku butuh bantuanmu. Tolong aku. Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu? Aku butuh Engkau. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan akan tolong kalian. Tuhan akan sayang sama kalian. Even nggak ditolong pun, kau tetap diam. Tuhan nggak lebih tertarik dengan mujizatnya. Tuhan lebih tertarik dengan kamu. Maka Tuhan akan hancurkan semuanya. Tuhan akan buktikan semuanya. Cuman untuk kalian tahu bahwa dialah Tuhan. Dan kembali gitu kan. Dengan motivasi, aku memang pengen dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ya. So, hari ini sampai sini bahwa aku pengen kembali lagi untuk kita paham bahwa dia itu maha penyayang. Tetap ya. Maksudnya itu sangat sayang dengan kita. Full of love buat kita. Full effort dengan kita. Tapi itu sudah bagian Tuhan. Gak usah kita minta. Dia akan berikan. Minta gak apa-apa. Tapi gak usah paksa Tuhan. Dengan kita yang masih apa adanya. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Gitu. Kalau kita aja kayak gini aja masih bisa minta-minta. Kita aja satu aja bolong. Gitu kan ibaratnya. Maksudnya apa yang kita bisa minta daripada Tuhan? Hari ini kita bisa merendahkan hati dan merendahkan diri. Lebih baik kita jelek di hadapan Tuhan dibanding jelek di manusia kan? Nggak apa-apa, ngaku kalah sama Tuhan. Tuhan nggak bisa kalau ngaku. Dari situlah kamu repositioning Tuhan. Dan dia bisa menunjukkan siapa dirinya dalam hidup.
So hari ini sampai sini kita doa Tuhan, thank you buat hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa Kau begitu baik, Kau menyayangi kami. Maaf kalau hari ini banyak masalah dan begitu banyak hal yang salah langkah yang kami lakukan Tuhan. Mungkin hari ini kami menyakiti dengan respon kami hari ini, mungkin kami terlalu egois untuk menyalah-nyalahkan Kau. Tapi hari ini kami bertobat, kami kembali. Kalau hari ini masih ada beberapa orang yang mengalami struggling dalam kehidupannya, masih ada yang mulai sudah nggak bisa bersyukur lagi, masih banyak yang ngerasa bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan kau tegur hatinya saat ini. Kau yang kasih tahu, kau yang sayangi mereka, kau yang berikan love kepada mereka. Berdoa untuk beberapa orang yang ngerasa kesepian dari ini, aku lepaskan damai ya Tuhan. Perfect peace, suara Tuhan, Tuhan. Shalom, shalom. Berdoa Tuhan, tenangkan hati mereka. Kasihi mereka. Roh Kudus berkaryalah di hati mereka. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama. Apa tes kriuk dulu?